Sakramen Tobat adalah sakramen. Sebuah tanggapan untuk Dr. Deki Ngadas. Pernyataan Pendeta Dr. Deki Ngadas melalui videonya yang dipublikasikan pada tanggal 27 Juni 2025 dengan tegas menyatakan bahwa sakramen tobat bukan sakramen. Pernyataan ini mencerminkan perbedaan mendasar antara pandangan Protestan dan Katolik tentang makna sakramen pengampunan dosa dan peran gereja. Melalui video ini, saya mencoba memberikan tanggapan singkat terhadap pernyataan tersebut dengan meninjau akar biblis, tradisi suci, dan refleksi teologis gereja Katolik. 1. Analisis pernyataan. Pandangan Protestan umumnya menolak sakramen tobat sebagai bagian dari sakramen resmi karena 1. Hanya mengakui dua sakramen yang secara eksplisit ditetapkan oleh Kristus, yaitu sakramen baptis dan perjamuan kudus. Yang kedua, mengedepankan doktrin sola fide dan sola gratia, bahwa iman pribadi kepada Kristus sudah cukup untuk menerima pengampunan tanpa perantaraan imam atau pengakuan. Yang ketiga, memandang pengakuan dosa kepada imam sebagai praktik tradisi manusia, bukan institusi ilahi. Namun demikian, pernyataan tersebut tidak mempertimbangkan secara utuh kesaksian kitab suci secara keseluruhan, praktik gereja perdana, dan konsistensi ajaran dalam sejarah gereja Katolik. 2. Dasar teologis dan biblis sakramen tobat. 1. Institusi oleh Kristus. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 22-23 menyatakan demikian, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ayat ini secara eksplisit menyebut memberi pemberian kuasa pengampunan dosa kepada para rasul, bukan hanya sekedar simbolik tetapi efektif. Dalam konteks Katolik, ini dipahami sebagai dasar institusi sakramen tobat. Yang kedua, praktik gereja perdana. Surat Santo Yakobus 5 ayat 16. "Akuilah dosamu seorang kepada yang lain dan doakanlah." Dalam tulisan para bapa gereja seperti Tertullianus dan Origenes, sudah ada praktik pengakuan dosa secara publik atau kepada otoritas gereja. Juga Sinode Elvira pada abad ke-4 dan Konsili Trente pada abad ke-16 menegaskan peran pengakuan dalam kehidupan umat beriman. Yang ketiga, Gereja Katolik dan definisi sakramen. 1. Sakramen dalam teologi Katolik. Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 1422 sampai 1498, sakramen tobat adalah sakramen penyembuhan, di mana dosa yang dilakukan setelah baptisan diampuni oleh Allah melalui pelayanan imam. Sakramen bukan hanya sekedar pengakuan pribadi, tetapi tindakan ilahi yang mengalirkan rahmat dengan tanda lahiriah, yakni pengakuan dan absolusi, dan hasil batinia, yaitu pengampunan dan pemulihan relasi dengan Allah dan gereja. Yang kedua, tobat sebagai sakramen penyembuhan. Seiring dengan pengurapan orang sakit, sakramen ini menyembuhkan luka dosa.
mewujudkan kelahiran Allah secara konkret dan pastoral, bukan sekedar abstraksi teologis. Yang keempat, eklesiologi dan dimensi komunal. Sakramen tobat bukan hanya soal dosa pribadi, melainkan juga menyangkut tubuh mistik gereja. Dosa melukai hubungan dengan Allah dan sesama, yaitu dimensi sosial dari dosa. Maka rekonsiliasi dengan gereja menjadi bagian integral dalam proses pertobatan. Dalam gereja Katolik, imam bertindak sebagai in persona Christi et Ecclesia, artinya sebagai wakil Kristus dan gereja. Yang kelima, tanggapan teologis atas penolakan. Menolak sakramen tobat sebagai sakramen berarti: 1. Mengabaikan kuasa rohani yang dipercayakan Kristus kepada gereja. Kedua, memisahkan dimensi pribadi dan komunal dalam keselamatan. Yang ketiga, menggantikan ekonomi sakramental yang bersifat inkarnasional dengan spiritualisme yang murni. Pandangan seperti ini cenderung membatasi kehadiran rahmat Allah hanya pada iman subjektif dan bukan melalui sarana konkret yang Kristus sendiri tetapkan. Kesimpulan, pernyataan Pendeta Dr. Deki Ngadas bahwa sakramen tobat bukan sakramen tidak berdasar pada pemahaman utuh tentang sejarah, tentang kitab suci dan tradisi gereja. Sebaliknya, dalam iman Katolik, mengakui bahwa sakramen tobat adalah sakramen resmi, ilahi, dan historis. Sakramen tobat menjadi jembatan antara rahmat Allah dan manusia yang berdosa, serta menegaskan peran gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan. Dosa diampuni bukan hanya dalam batin, tetapi juga melalui tindakan gereja yang kelihatan. Itulah dikatakan sakramen yang sesungguhnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.